Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tayyib ayyuhal abna'i talaba, naltaqi maratan ukhra fi hadzal yawmil mubarak wa insyaallah ta'ala sawfa nata'allam bil mawdu' Rahimu sallallahu alaihi wasallam lil aghnam. Baik, ra'a yar'a bermakna pada mengembala. Rahimu sallallahu alaihi wasallam lil aghnam berarti apa? Pengembalaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kambing-kambing. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semasa kecilnya itu sudah mengembala kambing. Jadi di sini kita akan mengungkap kisah tentang apa? Pengembalaan Nabi Muhammad SAW kepada kambing-kambing. Tayyib. Marra ma'ana iftahu kutubakum safha 73 ya. Tayyib. Marra ma'ana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yar'a al-ghanam ma'a akhihi fi radha'ati min ar-radha'ah. Telah lewat kepada kita, yaitu maksudnya kisah tentang Nabi sallallahu bahwasanya ma'ruf kana yar'al ghanam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Mengembala kambing. Ma'akhi min ar-radha'ah, bersama saudaranya sepersusuan. Kemarin kita sudah waktu qabla usbu'ain, sebelum dua minggu yang lalu kita sudah bahas tentang siapa sepersusuannya, siapa saudara sepersusuannya Nabi Muhammad SAW, yaitu anak kandungnya Halimah itu Sa'diyah. Tayyib. Jadi pada masa kecilnya Nabi Muhammad SAW itu sudah mengembala kambing bersama saudara sepersusuannya, yaitu anak kandungnya Halimah itu As-Sa'diyah. Fi diyar Bani Sa'ad indama ja'al malakan wa syaqqa sadra. Di mana dia mengembala kambing? Di tanah milik Bani Sa'ad. Tatkala datang kepada Nabi Muhammad SAW malaikat yang merobek membelah dadanya. Pada saat itu, setelah kejadian itu, Nabi Muhammad mengembala kambing bersama saudara sepersusuannya di tanah Bani Sa'ad. Wa qad rawa al-Bukhari hadzal hadits rawahu Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Jadi enggak ada satupun nabi kecuali dia telah mengembala kambing. Jadi kebanyakan para nabi itu sebelum diutusnya menjadi nabi, dia pasti mengembala kambing. Qalu wa anta ya Rasulullah. Mereka berkata, para sahabat bertanya, bagaimana dengan kamu wahai Rasulullah? Qala na'am. Nabi Muhammad SAW berkata, menjawab, na'am, ya. Kuntu ar'aha ala qarari li ahli Makkah. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad juga mengembala kambing ala qararin ada min anwa'i ad-dinar. Jadi itu qararin itu jama' min qirat. Qararin jama' min qirat, yaitu min anwa'i dinar. Jadi itu salah satu mata uang ya pada zaman dulu. Jadi beliau mengembala kambing untuk mendapatkan qararin di ahli Makkah, dari pada penduduk Makkah ya. Baik. Hadal hadis faqat alladhi la budda an tahfazuhu
wa ana katabtu ala sabura labudda taktubu aidan fi dafatirikum hatta tahfaz, atau dikasih alamat, dikasih tanda di garis bawahi hadis ini ya, untuk dihafalkan ya. Ada dua hadis yang harus dihafalkan. Hadis yang pertama itu yang pada halaman 68 sama 60 ya, tentang ini, tentang apa namanya, Nabi Muhammad SAW berziarah kubur. Istadantu Rabbi fi an azura qabri qabra ummi fa'adina li wastadantu fi al-istighfar laha falam yu'dhar li. Itu hadis yang pertama yang harus dihafalkan. Kemudian hadis yang kedua hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nabiyyin illa wa qad ra'a ghanam. Ya, ana kata tu ala sabura taktubu aidan fi dafatirikum hatta tahfaz. Jadi tulis di buku tulis dan dihafal atau dikasih tanda di garis bawahi hadis ini. Karena penting ya. Jadi apa kesimpulannya di hadis ini? Bahwa semua nabi itu sebelum diutusnya menjadi nabi itu pasti mengembala kambing, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Alam Muasir di safha 74 halaman 74. Mada nastafidu min qissati ra'ihi sallallahu alaihi wasallam lil aghnam. Jadi apa yang bisa kita ambil faedahnya pada kisah pengembalaan Nabi Muhammad SAW terhadap domba. Baik. Yang pertama, wa ana lafastu, anak Ustaz sudah meringkasnya menjadi ini yang ada di papan tulis, lalu dan taktubu aidan hatta tahfazu. Jadi di sini terperinci, Ustaz sudah tulis singkatnya ada di papan tulis. Tulis di buku tulis ya. Tayyib. Awalan naqifu awalan ma qadiyati ra'i al-ghanam hadhihi allati ajma'a 'alayha al-anbiya. Jadi kita kita berdiam dulu untuk apa? Untuk mengetahui bahwasanya bergembala kambing-kambing itu sudah menjadi apa? Ijma' para nabi. Jadi sudah tidak asing lagi bahwa semua para nabi sebelum diutusnya mereka menjadi nabi itu pasti mengembala kambing. Seperti hadis yang Ustaz tadi sebutkan, ma min nabiyyin illa wara'a ghanam. Limadha tafaqa haula'il anbiya jami'an 'ala ra'yil ghanam? Kenapa mereka para nabi itu bersepakat untuk mengembala kambing? Yaqulu Ibnu Hajar rahimahullahu taala, qala al-ulama al-hikmatu fi ilhamil anbiya ra'yil ghanam qabla an-nubuwwah an yahsula lahum at-tamran bira'yiha ala ma yukallifunahu min al-qiyam bi amrin ummatihim. Jadi Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata bahwasanya para ulama berkata hikmah diberi ilhamnya oleh Allah para nabi itu untuk mengembala kambing sebelum diutusnya menjadi nabi, an yahsulalahu bira'yihi at-tamran ala ma yukallifunahu min al-qiyam bi amrin ummatihim. Jadi apa maksudnya? Maksudnya mereka mendapatkan pelatihan secara tidak langsung kepada pengembalaan kambing itu, nantinya mereka dapat mengatasi yakallifunahum min al-qiyam bi amri ummatihim. Jadi mereka itu terlatih setelah mereka bisa mengembala kambing, mengatur kambing untuk memberi makannya, untuk segala macam yang diurusi oleh mereka. Itu latihan untuk mereka supaya kelak bisa mengurus, mengatasi biamrin umatihim, segala urusan-urusan umat-umatnya. Ya, jadi dia bisa mengurus kambing-kambing, mengembala kambing, ngasih makan,
pokoknya menguruskan segala macam kebutuhan kambing. Nah, nanti ketika dia diutus menjadi nabi, mereka sudah terlatih, karena sudah terlatih mengembala kambing, dia bisa mengurus umatnya, mengurus urusan umatnya. Baik. Itu yang pertama. Atsani, yang kedua, fi ra'yil abna at-ta'awud 'ala al-hulmi wasyafaqah. Jadi di dalam mengembala kambing itu mereka akan terbiasa 'ala al-hulmi, 'ala al-quwwah wa wasyafaqah wal mahabbah. Di situ mereka akan terlatih untuk apa? Menjadi lebih orang yang lebih kuat, yang lebih tangguh, wa wasyafaqah wal mahabbah. Syafaqah itu kasih sayang ya. Wal mahabbah, al-masyaqqah wal mahabbah. Jadi mereka dengan terlatihnya mereka mengembala kambing, itu kan kalau misalkan kita tidak menyayangi, mengasihi kambing itu, kambing akan liar nanti jadinya kan. Jadi dengan dia telah terlatih untuk mengurusi kambing, jadi nanti dia akan apa? Akan memiliki rasa empati, rasa tangguh untuk mengurus umatnya. Li'annahum idza sabaru 'ala ra'yiha wa jama'aha ba'da tafarruqiha fil mar'a. Jadi karena mereka telah sabar untuk mengembala kambing dan mengumpulkan kambing-kambing tersebut setelah tafarruq, setelah mereka berpisah. Jadi kan kambing ada yang makan di situ, ada yang makan di situ, ada yang berkumpul di mana-mana. Jadi di situ mereka dilatih untuk bersabar untuk mengumpulkan kambing-kambing yang terpisah-pisah. Ada yang makan di sebelah sana, kanan, kiri. Jadi setelah mereka makan, waktunya untuk masuk lagi ke kandangnya masing-masing. Jadi para nabi itu, terkhususnya Nabi Muhammad, terlatih untuk bersabar. Nanti ketika mengumpulkan atau berdakwah pada Islam untuk para umatnya. Ya, jadi di situ itu hal yang kedua, yaitu terlatih untuk sabar, terlatih terbiasa untuk kuwah, untuk tangguh dan mahabbah. Terlatih untuk mempunyai rasa empati, kasih sayang terhadap para umat. Tayyib. Ats-tsalits, yang ketiga, fihi tawadu' Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasrih bi minnatillahi alaihi. Jadi yang ketiga ini kita bisa mengambil faedah dari pengembalaan kambing. Nabi Muhammad SAW bergembala kambing itu tawadunya Rasulullah, rendah dirinya Rasulullah SAW. Jadi enggak langsung menjadi orang yang kaya, ya. Jadi dilatih untuk tawadu, untuk rendah diri dengan bergembala kambing. Wa tasrihu biminnatillahi ta'ala alaihi, mendeklarasikan akan berkatnya Rasulullah berkatnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilatih dari hal yang kecil dulu hingga para nabi itu menjadi orang yang besar. Jadi bertahap ya, from zero to hero. Jadi dari nol, mereka dari mengembala kambing akhirnya menjadi orang yang nomor satu yang dipercaya oleh para umatnya. Jadi di situ Allah mendeklarasikan, mengumumkan berkahnya, memberitahu kepada umat Nabi Muhammad bahwasannya Allah memberikan berkah kepada Allah itu memang dari nol, dari dia mengembala kambing sampai menjadi orang yang nomor satu yang dipercaya oleh para umatnya. Yang keempat, ar-rabi', ra'yul anbiya'i lil adnani mundu sigharihim wa i'timadihim fi
مقصودهم على أنفسهم يشعر بأهمية اعتماد الداعية إلى الله تعالى على نفسه. Mengembalanya para nabi itu, mengembalanya para nabi kambing-kambing, para nabi mengembala kambing-kambing sejak mereka kecil itu i'timadihim ala fi maksudihim ala anfusihim. Jadi di situ mereka kenapa bertergantungan apa keuntungan dalam keuntungan terhadap dirinya masing-masing. Yash'uru bi ahamiyati i'timadid da'iya ila Allah ala nafsihi. Jadi di situ mereka akan tahu, faham, cermat bahwa pentingnya i'timad, bertergantungan para dai itu, para nabi yang nantinya akan menjadi dai fisabilillah di jalan Allah. Mereka akan faham, tahu, cermat akan bertergantungannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ala nafsihi, terhadap dirinya. Jadi di situ mereka akan tahu setelah mengembala kambing, mereka mencari nafkah dari mengembala kambing. Di situ mereka akan tahu bahwasannya nantinya mereka akan bertergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Jadi bukan semata-mata kamu mengembala kambing kemudian kamu mendapatkan harta, tapi bertergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan bergembala kambing aja kamu bisa menjadi orang nomor 1 gitu. Jadi disitulah kita harus bertergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertergantungan kepada pekerjaannya. Jadi bukan pekerjaan itulah yang memberikan kita uang, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki karena kita telah berusaha. Jadi bertergantunganlah kepada Allah, jangan bertergantungan kepada pekerjaan yang kamu embani, seperti itu. Jadi ada 4 faedah-faedah yang kita bisa ambil dari kisah rahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yasulallahu bi rahi at-taqram ala ma yukallifunahu min al-qiyam bi amri ummatihim. Yang kedua, at-ta'awud ala al-hubbi wasyafaqah ala al-quwwa wal mahabbah. Wa at-thalith tawadu rasulullah wa tasrihu bi minnatillahi alaihi. Tawadu, rendah dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tasrih, dan deklarasinya Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya yang diberikan kepada mereka. Yang keempat, i'tinad da'iyah ila Allah ala nafsihi. Jadi bertergantungan para dai, yaitu para nabi, ila Allah, kepada Allah terhadap apa yang dia miliki. Jadi seperti itu. Ini 4 faedah yang bisa kita ambil dari kisah pengembalaan Nabi Muhammad SAW pada kambing. Jadi hadza alladhi ma astati'u an ashraha lakum fi hadhihi al-fursati at-tayyibah la'allakum tafhamun wa idza ladaykum su'al fas'aluni. Tayyib. Nakhtatim bihadzal qadar bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La tansaw raj'a daras dan al-ikhtibar baki 4 sabit. Hingga 1 bulan, tinggal 4 minggu lagi akan ada ikhtibar nihai, ujian akhir. Jadi apa saja yang Ustaz tulis di papan tulis, apa saja yang Ustaz ungkapkan dari arti-artinya, makna-maknanya, itu ditulis, dicatat atau digaris bawahi, ya, yang ada di kitab. Digaris bawahi yang penting-pentingnya. Nanti yang digaris bawahi itulah yang menjadi bekal kalian untuk dihafalkan, untuk difahami, supaya bisa menjawab soal-soal ujian, ya.
Jadi kalau misalnya kalian malas tulis, di garis bawah yang ada tulisan ininya, ya, atau di highlight, di stabilokan, supaya tahu bahwasanya yang penting itu ini, gitu ya. Tayyib. Wala tansa al-muraji'ul Qur'an al-Karim. Murajaah Quran al-Karim lana muhim aidan. Tayyib. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.